Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian menyaksikan video ini. Kemudian kalian semoga tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran matematika wajib. Nah, hari ini Bapak akan membahas mengenai trigonometri masih ya, yang bagian ke-6, yaitu mengenai aturan sinus. Nah, apa itu aturan sinus? Kita akan pelajari berikutnya. Sebenarnya di sini ada dua ya, aturan sinus dan aturan kosinus. Tapi Bapak khususkan hari ini kita membahas mengenai aturan sinusnya saja. Nah, dari namanya kalian sudah tahu aturan sinus itu pasti menggunakan perbandingan trigonometri sin. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya dalam trigonometri, misalkan kalian punya segitiga ABC, di mana sisi A kecilnya itu di BC, sisi B kecilnya di AC, dan sisi C kecilnya di AB. Jadi, untuk menentukan huruf kecilnya tinggal kalian cari yang terjauh ya, atau yang paling jauh dari sudutnya. Misalkan yang A kecil ini kan paling jauh dari A. Ya, B kecilnya di seberangnya B besar atau paling jauh dari B, dan C kecilnya di seberangnya C. Nanti ini akan dipakai di aturan sinus ya, untuk menentukan A kecil, B kecil, C kecilnya. A ini adalah, misalkan kita punya sudut theta, atau sudut yang dicari adalah di bagian sini, di A-nya, maka A kecilnya adalah depan, C kecilnya samping, B kecilnya miring. Untuk menentukan nilai A, B, atau C, jika sudutnya diketahui, kalian bisa menggunakan rumus depan miring untuk sin, kemudian kosinusnya bisa juga dengan samping miring untuk jika diketahui cosnya, atau mungkin bisa juga tangan jika yang dicari adalah salah satu depan atau sampingnya, dengan rumusnya A per C ya. Nah, ini seandainya kalau segitiganya siku-siku, atau ada satu cara lagi, misalkan mau mencari sisi yang lain, bisa menggunakan yang namanya Pythagoras dengan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat, atau bisa juga kalau dicari BC-nya, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi bisa menggunakan salah satu cara ini apabila diketahui bahwa segitiga tersebut adalah siku-siku. Nah, jika segitiganya bukan siku-siku, dengan kata lain, segitiga lancip atau tumpul, maka tidak bisa menggunakan cara ini karena ini hanya berlaku untuk segitiga yang siku-siku saja. Nah, aturan sinus ini digunakan jika segitiga yang diketahui di soal bukanlah segitiga siku-siku. Nah, aturan sinus ini berlaku untuk semua segitiga sebenarnya, tapi kita khususkan pada segitiga sembarang. Ya, entah itu segitiga lancip atau segitiga tumpul. Segitiga lancip dan tumpul sudah Bapak jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan dicari-cari lagi, atau mungkin kalian mau cari sumber yang lain, silahkan. Nah, misalkan ada segitiga sembarang ya, dengan ABC, tidak ada yang siku-siku nih sisinya. Nah, A kecil di BC ya, jadi paling jauh, kemudian B kecilnya di AC, C kecilnya di AB. Nah, aturan sinus ini menyatakan bahwa perbandingan antara sisi dan sinus sudut di depannya selalu sama. Nah, di depannya itu ini maksudnya ya, yang paling jauh ya, depannya itu paling jauh. Ini B-nya di sini, C-nya di sini, ya, paling jauh. Rumusnya adalah A dibagi sin A, karena namanya aturan sinus ya, pasti pakai sin. A dibagi sin A, kemudian B sama dengan B dibagi sin B, B kecil bagi sin B, sama dengan C kecil dibagi sin C. Nah, di sini tidak boleh sin ini diganti dengan cos, karena aturan cos nanti beda, punya rumusnya sendiri. Ini khusus untuk aturan sin. Nah, tetapi Bapak ingatkan di sini, ini ada 3 bagian rumusnya, A, B, C, tapi nanti kayak yang kalian pakai hanya 2 saja. Entah A dengan B, atau mungkin A dengan C, bisa juga B-nya dengan C. Jadi tidak ketiganya dipakai ya. Di satu soal itu hanya 2
bagian saja yang dipakai. Ya, di sini memang ada 3 rumus. Kalau segitiganya berubah menjadi PQR, tinggal kalian ikuti saja rumusnya. Rumusnya selalu sama, huruf kecil dibagi sin huruf besar. Yang penting kalian bisa menentukan mana huruf kecilnya di mana, ABC kecilnya di mana. Ya. Nah, dengan syarat segitiga pada soal bukan segitiga siku-siku. Pak, kalau misalkan ini dipakai di segitiga siku-siku bisa, hanya saja sebaiknya sih kalau sudah diketahui segitiga siku-siku, kalian pakai Pitagoras atau mungkin sin kostannya yang demi sami desa. Ya, kalau yang ini fokuskan untuk segitiga sembarang. Ya, segitiga yang sudutnya tidak ada yang berupa siku-siku. Oke. Nah, lanjut lagi. Kita ke contoh saja ya biar lebih jelas. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada segitiga sembarang di mana sudut A-nya 60 derajat, B-nya 45 derajat, dan panjang AC-nya adalah 10. Nah, tentukan panjang BC. Sebelum kalian menentukan panjang BC-nya, ada baiknya kalian tentukan dulu mana A kecil, B kecil, C kecilnya. A kecilnya di sini ya seperti biasa, seperti gambar tadi. Yang terjauh ingat, yang tidak bersentuhan dengan huruf A, jadi hanya sisi yang ini saja. Kemudian 10 cm-nya itu adalah B, dan C-nya di bawah. Nah, ingat-ingat rumusnya. Huruf kecil dibagi sin huruf besarnya. Jadi A per sin A, B per sin B, C per sin C. Nah, bagian mana yang kita pakai? Bagian yang kita pakai karena yang di sini diketahui. Sebentar Bapak ganti dulu warnanya. Nah, di sini kan diketahuinya yang ini ya, B kecil diketahui, sudut B besar diketahui, otomatis bagian ini pasti dipakai. Kemudian yang dicari kan BC. BC itu A kecil. Dan sudut A-nya diketahui. Berarti yang dipakai adalah ini. Sehingga yang dipakai hanya bagian A dan B-nya saja. C-nya tidak dipakai. Boleh ditulis Pak? Boleh, silahkan. Tetapi ya gimana bahasanya, mubazir kalian nulis sepanjang itu. Lebih baik hanya gunakan 2 bagian yang sudah pasti dipakai saja. Ya, kita lanjut. Berarti A kecilnya itu adalah BC. Jadi kita ganti dengan BC, dibagi sin A, masih rumusnya ya. Dan B kecilnya adalah AC. Ya, Pak, boleh saya tidak ganti dengan huruf ini? Boleh saja. Yang penting kalian ingat BC itu sisi apa. Ya, misalkan ini A, berarti ini A, ini B-nya. Ya. Nah, BC-nya berapa? BC-nya kita cari. Jadi, tetap tulisnya BC per sin A, berarti sin 60, sama dengan AC-nya 10, dibagi sin B-nya sin 45. Ya, sin 45 derajat. Nah, di sini kalian harus ingat, sin 60 berapa, sin 45 berapa. Ya, kalau yang tidak ingat, cek tabelnya lagi, atau tolong dihafalkan ya. Nah, BC dibagi sin 60 kan 1/2 akar 3. Sama dengan 10 dibagi 1/2 akar 2. Oke, itu ya. Nah, di sini bisa kalian kali silang dulu, atau kalian coret langsung setengahnya karena sama-sama. Sama-sama di kiri, sama-sama di kanan, posisinya pun sama di bawah. Bisa kalian coret ya. Yang tersisa adalah BC dibagi akar 3 sama dengan 10 dibagi akar 2. Nah, kalau sudah ini bisa kalian kali silang. 10 akar 2-nya ke atas, akar 2-nya ke atas, akar 3-nya juga ke atas. Atau biar tidak banyak sekali memindahkan, cukup pindahkan yang ini saja, akar 3-nya ke atas ya. Kenapa akar 2-nya tidak ke sana, tidak ke kiri? Ya, kita kan mau nyari BC. Jadi usahakan agar BC-nya sendirian di sebelah kiri ya. Nah, hasilnya adalah BC sama dengan 10 dikali akar 3 per akar 2, atau dibagi akar 2 ya. Nah, di sini kita selesaikan pelan-pelan. BC sama dengan 10 kali akar 3 per akar 2. Perhatikan layar yang paling kanan. Kita kalikan dengan sekawannya dulu ya, karena tidak boleh akar yang di penyebutnya atau di bagian bawah, jadi kali akar 2 per akar 2. Sehingga BC sama dengan 10 kali akar 3 kali akar 2 dibagi akar 2 kali
akar 2. Nah, hasilnya 10 kali akar 3 kali akar 2, seperti penjelasan Bapak sebelumnya. Itu hasilnya adalah akar 6. Tidak hilang akarnya, karena di sini 3 dan 2 itu berbeda. Nah, dibagi akar 2 kali akar 2. Di sini, akar 2 kali akar 2 ini baru, sebenarnya kan adalah akar 4 ya. Akar 2 kali akar 2, akar 4. 2 kali 2 kan, sorry ini 2 ya. Kan akar 4. Nah, akar 4 inilah yang menghasilkan 2. Ini juga berlaku untuk akar 3 kali akar 2. Karena 6-nya tidak bisa diakarkan, ya biarkan dalam akar 6. Ya, jangan sekali-sekali dihilangkan tanda akarnya. Tinggal kalian membagi 10 bagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Berarti BC-nya sama dengan 5 akar 6. Jadi, panjang BC adalah 5 akar 6 ya. Tinggal cocokkan saja dengan opsinya. Nah, semoga bisa paham. Bapak akan lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, diketahui suatu segitiga ABC, ya, suatu segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat dan sudut C 45 derajat. Jika panjang sisi BC sama dengan 12, tentukan panjang sisi AB-nya. Nah, di sini kan tidak diketahui gambar. Berarti kalian harus menggambar dulu. Gambarnya sebenarnya bebas ya, mau seperti apa. Yang penting ini tidak disebutkan siku-siku. Berarti gambarlah segitiga sembarang. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Ya, mau kalian gambar seperti nomor 1 tadi silahkan. Yang ini juga silahkan ya. ABC. Jadi sama, A-nya kita isi dulu sudutnya, sudut A-nya 30, sudut C-nya 45 derajat, panjang AB-nya 12, panjang sisi BC-nya 12, BC 12. Nah, yang ditanya adalah panjang AB-nya. Berapakah panjang AB? Tanda tanya. Nah, di sini sebentar Bapak ganti dulu. Nah, rumusnya ingat ya. Pertama, sebelum ke rumus, kita tentukan dulu sisi A kecilnya di sini, B kecilnya di AC, C kecilnya di AB. Ya, di tanda tanya itu C kecilnya. Ntar Bapak hapus saja deh. Ini ya tanda tanyanya. Nah, oke, kita lanjut ya. Rumusnya ingat, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, rumus mana yang kita pakai? Yang bagian mana? Coba perhatikan, yang diketahui A kecil. Sudut A diketahui, berarti ini dipakai. A-nya dipakai. Terus, ada sudut C diketahui, tapi yang ditanya adalah sisi C kecil, AB-nya. Jadi yang dipakai adalah A dan C. Ya, jadi yang dipakai ini A sama dengan C. Berarti A itu kan adalah BC per sin A sama dengan C-nya adalah AB dibagi dengan sin C besar. BC-nya 12, A-nya sin-nya 30, AB-nya kita cari, C-nya adalah sin 45 derajat. Ya. Kemudian kita lanjut, sin 30 dan sin 45-nya berapa? 12 dibagi, sin 30 kan 1/2. Sin 45 adalah akar 2 ya, setengah akar 2 ya. Nah, lanjut lagi, ini bisa dicoret sebenarnya. Akar 2-nya bisa dicoret seperti tadi ya, karena sama-sama 1/2, bukan akar 2, 1/2. Itu bisa dicoret. Jadinya adalah di sini tersisa 1, di sini tersisa akar 2, ya. Nah, kita lanjut lagi. Kali silang sekarang, tapi hanya akar 2-nya yang ke sini. Nah, kenapa? Karena 12 dibagi 1 kan tetap 12. Ya, AB-nya sudah di sini, berarti kita cari AB-nya. 12 dibagi 1 sama dengan AB per akar 2. Nah, di sini Pak tambahkan lagi ya. Akar 2-nya yang
bawa ke kiri. Jadinya 12 akar 2 sama dengan AB. Nah, atau baca terbalik, AB sama dengan 12 akar 2. Sehingga panjang AB adalah 12 akar 2 cm. Ya, semoga contoh yang kedua juga bisa dipahami. Ini mirip dengan contoh pertama, hanya saja beda di angka. Ya, untuk gambar segitiganya tidak masalah. Kalian mau pakai yang segitiga seperti nomor 1 tadi silahkan, nomor 2 tadi silahkan. Yang penting segitiganya yang kalian gambar adalah segitiga sembarang. Nah, lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3, diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang AB-nya 7, AC-nya 14, dan besar sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, besar sudut B-nya berapa? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya terbalik. Yang diketahui dua sisi, diketahui satu sudut, tapi yang dicari adalah sudut yang lain. Nah, ini bisa menggunakan aturan sinus juga. Kita gambar dulu ya. Segitiga sembarang seperti ini boleh. Nah, ini dia. AB-nya 7, AC-nya 14, sudut C-nya 30. Seperti tadi, tentukan dulu A kecil, B kecil, C kecilnya. A kecilnya sudah pasti di BC, B kecilnya di AC, C kecilnya di AB. Nah, rumusnya coba perhatikan lagi. A per sin A. Perhatikan, sudut C diketahui, sisi C diketahui juga, jadi C per sin C-nya dipakai. Kemudian sisi B kecilnya 14 cm diketahui ya. Dan yang ditanya adalah sudut B. Jadi yang dipakai adalah B per sin B. Sehingga yang kalian pakai hanya bagian BC-nya saja ya. BC-nya saja kalian pakai. Oke, kita lanjut. Berarti B kecilnya 14, Bapak langsung di sini ya. B kecilnya kan 14. C kecilnya 7. Nah, sin B tetap sin B karena kita cari sudut B-nya. Sedangkan C-nya adalah 30 derajat. Jadi tinggal kalian ganti sin 30-nya dengan atau kali silang dulu boleh ya. Atau mau diganti duluan sin 30-nya dengan setengah boleh. Kalau di sini Bapak pakai kali silang. Cara manapun sama. Yang penting nanti di penghitungannya benar ya. Sin 30 ke atas, sin B-nya juga ke atas. Jadi 14 kali sin 30 sama dengan 7 kali sin B. Sin 30 adalah 1/2, berarti 14 kali 1/2 sama dengan 7 kali sin B. 14 kali 1/2 atau 14 bagi 2 adalah 7. 7 sama dengan 7 kali sin B. Nah, di sini agar tersisa sin B saja, ya, tersisa sin B saja, 7-nya kita bawa ke sebelah kiri. Jadinya ini ya, bawa ke sebelah kiri. Jadinya 7 bagi 7 sama dengan sin B. 7 bagi 7 berapa? 7 bagi 7 adalah 1. 1 sama dengan sin B. Atau bisa juga ditulis sin B sama dengan 1. Nah, gimana cara nyari sudutnya? Cuma diketahui sinnya. Kalian cari di tabel, atau kalau yang sudah hafal, sudut berapa yang nilai sinnya sama dengan 1. Sudut berapa yang nilai sinnya sama dengan 1. Ya, sudutnya adalah 90 derajat. Karena kalau seandainya di tabel, itu nilai yang sinnya 1 adalah 90 derajat. Ya. Jadi besar sudut B adalah 90 derajat. Oke? Nah, itu 3 contoh. Bapak berikan 3 contoh saja. Untuk contoh-contoh yang lain, ada banyak sekali. Silahkan kalian eksplorasi lagi. Jadi untuk materi hari ini, Bapak cukupkan sampai tadi contohnya sudah mencari sisi yang tidak diketahui sudah, mencari sudut yang tidak diketahui juga sudah. Ya. Nah, Bapak cukupkan untuk materinya sampai di sana. Sekarang silahkan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan sampaikan. Kemudian silahkan lanjutkan ke latihan soalnya. Ya.